Kejaksaan Tinggi Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan satu tersangka berinisial DS dalam kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center atau NCC. DS merupakan mantan Direktur PT Lombok Plaza tahun 2012 hingga 2016. PLT Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Eli Rahmawati mengatakan, sebelum ditangkap tersangka sudah dipanggil sebanyak 3 kali namun tidak pernah hadir. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok untuk Anda pemirsa. Rekan Robi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya, Justina dan juga Tribuners, pada Rabu malam atau tepatnya Selasa kemarin, tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menangkap seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana tersangka tersebut merupakan mantan direktur dari PT Lombok Plaza yang menang dalam proyek tersebut. Tersangka tersebut berinisial DS. DS ditangkap di rumahnya di wilayah Bali, di Provinsi Bali, lalu diterbangkan menuju ke NTB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. DS sebelumnya sempat dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi NTB sebanyak 3 kali, namun tak kunjung memenuhi panggilan tersebut sehingga harus dijemput paksa oleh tim penyidik. DS telah diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTB, langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTB Eli Rahmawati mengatakan dalam kasus tersebut berdasarkan hasil audit dari akuntan publik ditemukan kerugian negara sebesar 15,2 miliar rupiah. Eli juga menegaskan sebelumnya Kejati sudah memeriksa 25 orang saksi selain tersangka DS sebelumnya. Saksi tersebut berasal dari pihak swasta dan juga dari pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian Eli juga mengatakan setelah penetapan tersangka tersebut, tim penyidik Kejati juga akan melakukan pemeriksaan kembali untuk mendalami apakah ada tersangka lain dari kasus dugaan korupsi tersebut. Selanjutnya, DS untuk sementara dititipkan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebagai informasi Tribuners bahwa PT Lombok Plaza juga sudah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram. Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan bahwa pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan one prestasi dalam proyek kerjasama tersebut, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disebut tidak menerbitkan hak guna bangunan dalam perjanjian kerjasama itu. Namun pihak dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Kepala Biro Hukum Setda NTB lalu Rudi Gunawan, mengatakan bahwa sebetulnya yang membantah bahwa pihak Pemprov melakukan one prestasi. Bahkan pihak Pemprov justru mengatakan bahwa pihak dari PT Lombok Plaza lah yang sebetulnya one prestasi karena tidak menjalankan isi perjanjian tersebut, di mana sampai hari ini tidak melakukan pembangunan di lahan seluas 3 hektar tersebut. Pemprov juga akan menggugat balik pihak PT Lombok Plaza dengan prediksi kerugian, dengan menuntut kerugian mencapai 9 miliar rupiah. Demikian Justina dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini, ikut wawancara wartawan kami bersama Eli Rahmawati, Asisten Pidana Khusus Kejati NTB. Januari tahun 2025 kami telah petugas dari Kejaksaan Tinggi sudah membawa dengan paksa seseorang tersangka yang hari ini kami sudah lakukan pemeriksaan dan kami langsung lakukan penahanan. Terhadap yang bersangkutan sudah kami panggil secara patut sampai 3 kali, namun tidak pernah menghadiri pemeriksaan, tidak pernah menghadiri panggilan, sehingga kami membawa paksa dari Bali ke Mataram pada hari ini. Dan langsung kami tadi lakukan pemeriksaan, didampingi oleh penasihat hukum, kemudian langsung perintah pimpinan dilakukan
penahanan. Inisial tersangkanya adalah Insinyur DS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.